Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 6 dan bab 7. Berikut penjelasannya. Bab 6, memecahkan permasalahan dengan teknik computational thinking. A. Berpikir komputasional. 1. Komputasi. Komputasi adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan suatu cara dalam memecahkan masalah dari sebuah data input. Secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusun model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu sains. Di sini terdapat teori komputasi. Yang pertama, teori otomata, yang kedua, teori komputabilitas, yang ketiga, teori kompleksitas. A. Teori otomata. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. B. Teori komputabilitas. Teori komputabilitas adalah yang bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. C. Teori kompleksitas. Teori kompleksitas adalah mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan mudah atau persoalan sulit. 3. Pengertian berpikir komputasional. Pemikiran komputasional adalah suatu proses pemikiran yang melibatkan suatu masalah dan mengekspresikan solusinya, seperti cara berpikir layaknya komputer yang bisa menyelesaikan secara efektif. Berpikir komputasional menurut Jeanette Ewing. Berpikir komputasional adalah proses berpikir yang terlibat dalam merumuskan masalah dan mengungkapkan solusinya sedemikian rupa sehingga komputer, manusia, atau mesin dapat bekerja secara efektif. Penjelasan tentang computational thinking. Computational thinking digaungkan oleh Seymour Papert pada tahun 1980 dalam bukunya yang berjudul Mainstream. Computational thinking merupakan cara berpikir yang memungkinkan untuk menguraikan suatu masalah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan sederhana, menemukan pola dalam masalah tersebut, serta menyusun langkah-langkah solusi mengatasi masalah. Karakteristik berpikir komputasional. A. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. B. Logika dalam mengelompokkan dan menganalisa data. C. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. D. Mampu melakukan otomatisasi solusi menjadi cara berpikir algoritma. E. Mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi, langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. F. Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah berbeda. Metode berpikir komputasional. A. Dekomposisi. B. Pengenalan pola. C. Abstraksi. D. Algoritma. Bab 7. Membuat karya teknologi untuk memecahkan persoalan. A. Perantik dalam pemecahan masalah. 1. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi pada masa prasejarah dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi, yang pada saat itu ditemukan tulisan untuk pertama kalinya oleh bangsa Sumeria. Sementara pada era modern, perkembangan pertama teknologi informasi dimulai dengan adanya media cetak, yaitu surat kabar, atau yang sering disebut dengan koran. Melalui media ini, manusia lebih mudah mengakses berbagai informasi dari belahan dunia. A. Masa prasejarah pada 3000 sebelum Masehi. Di zaman prasejarah, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. B. Masa sejarah pada 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi, di mana sejarah proses menggambar di dinding gua masih berlangsung, namun berkembang lagi caranya dengan menggunakan simbol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf. Masa modern pada 1400 Masehi sampai sekarang. Pada masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Dengan adanya telepon, radio, televisi, dan internet yang dapat memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat. 2. Fungsi teknologi informasi dan komunikasi. A. Menangkap. B. Menyimpan. C. Mengolah. D. Transmisi. E. Mencari kembali. F. Menghasilkan. Tujuan utama teknologi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah
membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. B. Mengimplementasikan computational thinking untuk memecahkan persoalan. Cara mengimplementasikan computational thinking adalah dengan memahami masalah, mengumpulkan semua data, lalu mulai mencari solusi sesuai dengan masalah. Karakteristik komputasi modern. A. Komputer-komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas bandwidth yang beragam. B. Komputer maupun jaringan tidak terdedikasi bisa hidup otomatis sewaktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. C. Komputer-komputer penyedia sumber daya bersifat heterogeneous karena terdiri atas berbagai jenis perangkat keras, sistem operasi, serta aplikasi yang terpasang. Manfaat komputasi modern. A. Akurasi. B. Kecepatan. C. Problem volume besar. D. Modeling. E. Kompleksitas. Macam-macam komputasi modern. A. Mobile computing atau komputasi bergerak. Mobile computing merupakan kemajuan teknologi komputer sehingga manusia dapat berkomunikasi menggunakan jaringan tanpa menggunakan kabel dan tidak tergantung di satu tempat. B. Grid computing atau komputasi grid. Grid computing merupakan komputasi yang dilakukan menggunakan komputer yang terpisah oleh geografis. Datanya didistribusikan dan dihubungkan oleh jaringan untuk menyelesaikan masalah komputasi skala besar. C. Cloud computing atau komputasi awan. Cloud computing merupakan komputasi yang dinamis dengan memanfaatkan sumber daya virtual yang menyediakan layanannya melalui internet. Langkah-langkah pemecahan masalah dengan konsep matematika. A. Memahami masalah. B. Membuat rencana penyelesaian. C. Melaksanakan rencana. D. Melihat kembali.